Oke, boleh tepuk tangannya dong. Ha. Oke, ikuti gerakan yang ada di depan. Oke, baris yang rapi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Iya, semuanya berdiri ikuti gerakannya. Oke. Gangnam Style. Semuanya ikuti gerakannya. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. 비는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. Mana gerakannya peserta? Gangnam Style. 소리 질러! Sexy lady. 오빤 Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sini Pak Dahlan. Kita berikan hadiah sepatu DI. Oke, langsung Pak Dahlan yang ngasih Pak ya. Siap Pak? Oke, sepatunya mana nih? Nah. Silakan langsung dibagi. Bajunya jadi melorot. Saking semangatnya. Silakan semuanya dapat sepatu satu orang Pak. Ya, silakan. Iya. Ini nomornya sama. Nomornya nanti kalau nggak sama ditukar di panitia di depan ya. Kalau nggak pas. Ada lagi Pak? Ya. Makasih. Satu lagi Mas. Oh, oke. Satu lagi, udah cukup satu lagi. Dua lagi, satu Kalau lagi. kurang pakai sepatu saya ini aja. Udah cukup semuanya? Oke, foto bersama dulu Pak. Di tengah Bapak. Pak Dahlan di tengah. Oke, silahkan difoto panitia. Iya, geser dikit. Merapat Pak sini Pak. Oke, good. Iya. Senyum, jahe. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Yang di depan tepuk tangan buat teman-teman yang di depan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semuanya. Baik. Iya. Baik, sepenuhnya silakan Pak Dahlan. 2 jam saja Pak ya, nggak usah lama-lama. Silakan. Terima kasih. Ini yang Berikan. hadir semuanya pengusaha kecil. Insya Allah Pak. Binaan dari PKB Pak. Insya Allah. Kenapa Baik, pengusaha itu tergolong orang pilihan? Kenapa pengusaha itu tergolong orang pilihan? Karena itu tadi, menjadi pengusaha itu tidak gampang. Punya koneksi tidak bisa. Punya orang tua kaya saja tidak bisa. Punya kemampuan saja tidak bisa. Karena untuk jadi pengusaha itu diperlukan memang satu kemauan yang keras. Satu kemauan yang keras. Saya sering mengatakan banyak yang gagal, kemudian mereka bilang saya sudah mau jadi pengusaha, tapi gagal. Nah, yang seperti ini harus dipertanyakan. Apakah betul mau jadi pengusaha? Jangan-jangan sebetulnya tidak mau. Enggak Pak, mau Pak. Saya betul-betul mau jadi pengusaha. Apakah betul mau? Apa bukan pura-pura mau? Apa bukan terpaksa mau? Jadi, untuk bisa menjadi pengusaha,
kemauannya harus betul-betul kemauan. Bukan kemauan yang pura-pura. Bukan kemauan yang dipaksa. Bukan kemauan yang karena kalau nanti jadi pengusaha kecil kita bisa dapat kaos gambarnya Pak Dahlan. Bukan begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk membedakan kemauan yang betul-betul dan kemauan yang pura-pura? Siapa yang bisa membedakan kalau ada orang mengatakan mau, bagaimana cara ngetes bahwa kemauan ini betul-betul atau kemauan ini sebetulnya pura-pura? Siapa yang bisa memberi penilaian seseorang mau sungguh-sungguh dan maunya pura-pura? Tanda-tandanya apa? Seseorang mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh dan seseorang yang kemauannya tidak sungguh-sungguh. Tandanya apa? Siapa yang angkat tangan? Satu, Mbak yang pakai jilbab tengah. Mbak yang pakai jilbab di depan. Masih pakai kumis tebal, maju ke depan. Lari. Ya satu dari sana. Pak yang kacamata. Kemudian Mbak yang berjilbab kuning. Ya cukup. Nanti lain lagi nanti. Ya silakan. Jadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan mau yang sungguh-sungguh dan mau yang tidak sungguh-sungguh? Bagaimana cara membedakan? Anda usaha apa? Harum manis. Harum manis sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, Pak. 3 tahun. Betul. Bagaimana membedakan kemauan yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh? Sederhana saja untuk membedakan. Nama asal. Ade Jalaluddin dari Lembang, Bandung Barat. Sederhana saja untuk membedakan kemauan yang sungguh-sungguh dan kemauan yang pura-pura. Bisa dilihat ketika dia terjatuh. Ketika dia gagal dalam berbisnisnya, kalau yang kemauannya pura-pura, dia sudah loser, sudah out, sudah nggak mau mengulangi lagi. Tapi kalau yang kemauannya sungguh-sungguh, betul-betul kemauannya dengan tekad yang kuat, yang bulat, dia akan terus bangkit dan terus sampai dia berhasil dan sukses dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Begitu, Pak. Terima kasih. Jadi untuk menilai kemauan itu sungguh-sungguh atau tidak, dibuktikan dulu ya. Tidak bisa dinilai dari ketika dia mengucapkan. Iya betul Pak. Ya, jadi misalnya, Pak saya minta saya mau jadi pengusaha. Betul ini mau jadi pengusaha. Betul Pak, saya mau betul. Nggak bisa, kata-kata itu nggak bisa dinilai. Tidak bisa dipegang. Nanti tunggu buktinya. Begitu. Betul Pak. Baik. Siapa tadi namanya? Ade Jalaluddin, Pak. Ade Jalaluddin. Kita dengarkan yang lain dulu ya. Terima kasih. Nama Priyanti, usaha peleburan aluminium. Dari dari Ujung Berung, mitra binaan PT Jam Sosek. Peleburan aluminium. Iya, peleburan rongsok, Pak. Aluminium. Iya, rongsok, dari rongsok. Ada mesinnya. Mesin peleburannya. Pakai katel, Pak, katel crucible. Hebat. Ya. Sudah berapa tahun? Baru berjalan tahun pertama, Pak, karena awalnya kami meminjam dari PT Jam Sosek untuk warung, Pak. Karena warung ini saingannya begitu besar dengan Yomart, Indomaret, dan ini akhirnya kita berpikir keras bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita tidak mati. Gitu. Warungnya ditutup? Tidak, Pak, masih jalan, tapi omsetnya tidak sesuai harapan, sehingga ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebetulan suami saya bergerak di bidang rongsok. Kita berpikir keras bagaimana memanfaatkan rongsok ini supaya menjadi produk yang jauh lebih mahal, Pak. Tapi khusus aluminium? Aluminium saja, Pak. Kalau rongsoknya kita berbagai macam rongsok, cuma yang aluminium itu yang kita lebur sendiri. Aluminium aja, Pak. Allahu Akbar. Hebat. Ya, untuk menguji apakah orang itu benar-benar komitmen ingin menjadi seorang pengusaha, tidak jauh seperti yang dikatakan Pak Ade tadi, bahwa memang kita harus maju terus, pantang mundur, Pak. Apapun yang terjadi, karena yang namanya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Hebat. Itu, Pak. Terima kasih. Hebat. Nama dari
Terima kasih Pak Menteri. Nama saya Dudi Muhammad Muhyiddin. Saya pengusaha industri kerajinan mikro kecil yang sama dengan ibu yang tadi. Bidang apa? Rongsok? Sepertinya rongsok tapi beda jenis Pak. Saya selalu merubah sampah menjadi rupiah. Oh, baik. Saya mitra binaan dari PT PLN cabang Cirebon. Sudah berapa tahun? Panjang sekali dan tidak pernah lelah Pak. Gagal terus, naik, bangun terus sampai mati Pak. Kiat untuk tadi seorang yang sungguh-sungguh menjadi pengusaha atau wirausaha, seorang wira adalah orang yang tidak pernah puas Pak. Ciri-cirinya adalah orang yang tidak mengerjakan pekerjaan yang hanya dicintai, tapi mengerjakan pekerjaan, mencintai pekerjaan yang sedang dikerjakan Pak. Nah, cara tahu bahwa seseorang kalau ngomong mau yang sungguh-sungguh dan mau yang tidak sungguh-sungguh, membedakannya gimana? Tadi tidak pernah putus asa Pak. Tidak pernah putus asa. Iya. Ya. Baik. Ada lagi Pak. Sekarang 1 bulan omsetnya berapa? Saya begini Pak, saya sedih sekali kalau melihat ada yang demo menuntut UMK 2 juta rupiah misalnya Pak ya. Bagi seorang wirausaha yang tidak pernah patah hati, putus asa, capek, sebetulnya 2 juta dibagi 30 hari Pak. Kira-kira sehari 65.000. Saya tidak akan pulang bilang ke istri saya, gua nggak pulang kalau belum dapat 65.000, pasti dapat 2 juta. Satu contoh, saya sering ke Jakarta di tol dimanapun ada ronggeng ketek tuh monyet Pak ya, dung 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 dung. Monyet saja 200.000 per hari Pak. Jadi saya tidak mau kalah sama monyet Pak ya. Baik, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Giliran sana lagi. Silakan Bu. Nama dari? Terima kasih. Senang sekali bisa dekat dengan Pak Dahlan Support. Nama saya Nur Lidiana. Saya dari Cimahi, mitra binaan Telkom. Bidang usaha saya mengarahkan kaum muda untuk membuat satu bidang pekerjaan baru. Saya tidak menawarkan pilihan itu dari saya, tapi saya mulai mereka untuk memilih apa yang mereka ingin dari hatinya masing-masing. Nah, Ibu hasilnya dari apa? Saya menjahit, mendesain, hasil itu saya pakai untuk mengelola anak-anak. Sudah berjalan dari. Jadi di samping berusaha menjahit, ya, juga membina teman-teman yang muda untuk bisa menjadi UKM baru, ya. UKM baru. Ya. Terserah dia. Iya, bidangnya berkelompok macam-macam. Sejak berapa tahun membina anak muda itu? Gagasan itu dari 2007, tapi baru bisa dirilis 2009. Dan sekarang sudah ada beberapa yang bisa berdiri. Berapa orang yang bisa berhasil menjadi UKM? Yang batik itu 16. Banyak. Sekolah MBA aja belum tentu bisa menghasilkan 16 pengusaha. Nanti ya. 16 kelompok, jadi komunitas kayak gitu. Angkatan pertamanya 16, angkatan kedua 16. Memang kemampuan cara Ibu mengkursus mereka gimana? Saya ada alat-alat di rumah Pak. Oh, suruh praktek gitu? Iya, kebetulan saya dari seni rupa, jadi waktu luang mereka Sabtu Minggu kita pakai untuk belajar di rumah. Kayak gitu. Hebat. Makasih. Ya, silakan, Bu. Aduh, senang sekali Pak, pengen foto bersama Pak. Ini kan sudah ini. Oh ya. Makasih. Ya. Nama dari... saya Nida dari Pertamina, dari mitra binaan Pertamina. Ya. Usaha asal dari mana? Dari Bandung Pak. Bandung. Iya. Di kota? Di kota Bandung, alhamdulillah. Saya produknya bergerak di bidang produksi dan juga mungkin mengajar. Produksi apa? Seperti ini Pak, maaf promosi ya Pak. Ini baju saya. Produksi. Iya. Iya, ini kan malah kayak Belanda ya. Iya, ini nggak akan saya cuci Pak, udah dipegang-pegang sama Bapak. Tadi sebetulnya saya pengen dilepas.
Nanti suami saya marah, Pak. Gimana? Iya, kebetulan kadang-kadang pun saya juga mengajar masyarakat yang tidak mampu ataupun ke sekolah untuk saya ajarkan bordil ya, atau lukis kan. Ada beberapa murid saya pun ada di sini. Jadi ini udah berapa tahun bekerja? Saya dari tahun 88, Pak. Dibanding dengan 5 tahun yang lalu, sekarang hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah? Fluktuatif, Pak. Iya. Iya. Kan fluktuatif itu begini kan, ya? Iya, betul. Nah, tapi ada fluktuatif begini. Iya. Ini yang mana? Saya pengennya begini, Pak. Nah, ya. kenyataannya? Sekarang sedang mencoba lagi dengan pertama. Saya pernah ekspor, Pak. Tapi krisis, lalu saya sekarang pertama. Jadi memang itu normal. Jadi pengusaha itu fluktuatif itu normal sekali. Jadi begini. Terus seperti itu. Tapi ada fluktuatif begini. Tetap dia fluktuatif, tapi kalau ditarik garis tetap naik. Iya, insya Allah, Pak. Ya. Ya. Iya. Jangan-jangan karena sibuk mengajar, terus usahanya ini enggak. Itu hanya kadang-kadang, Pak. Ada yang reguler. Kalau reguler membayar, Pak, ada beberapa kadang-kadang saya keluarkan gratis. Jadi ngajarnya juga menghasilkan. Gratis, ya? iya. Ya. Baik, makasih. Ya, tadi jawaban saya belum menjawab. Iya, betul. Saya lupa. Ya, benar. Ya, jawaban saya mungkin kalau tadi apa pertanyaan tadi? Bagaimana cara jadi grogi seseorang itu mau, tetapi kemauannya ini sungguh-sungguh, dan kemauannya itu sebetulnya kemauan palsu, begitu. Kalau kemauan palsu mungkin gampang ditebak ya, Pak ya. Dia tidak. Tapi mungkin saya akan yang kemauan yang keras ya kuat. Mungkin harus ada dengan planning yang kuat ya, Pak ya. Atau kita pun mengenal teori SWOT ya, Pak ya, di mana ada kelemahan kita membuka talenta yang ada pada kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa peluang yang kita dapat dan apa hambatannya, Pak. Teori SWOT itu, Pak. Terima kasih. Oh, hebat ini sudah sampai teori SWOT. Karena ngajar. Jadi harus juga di samping ngajar belajar terus juga. Iya. Oh, dulu sekolah ekonomi. Jadi sarjana ekonomi dari Unpad. Oh, Parahyangan. Saya pernah kuliah umum di Parahyangan juga. Hebat. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Dedi. Agak serak. Nggak apa-apa. Orang kalau banyak uang, tandanya salah satu suaranya sering serak. Saya binaan PLN Kota Cimahi. Ya, ini binaan PLN dari Cimahi. Usaha apa? Saya segi makanan kue serabi. Kue serabinya dijual di tempat atau diedarkan? Jual di tempat. Ya. Tapi pengalaman saya jualan serabi, saya dulu pekerja dulu. Nah, terus? Sekarang pekerja, saya kena PHK, lari kena bidang usaha jualan serabi. Nah, kerjanya waktu itu kerja di mana? Saya kerja di perbioskopan. Oh, jadi beliau ini dulu menjadi karyawan di perusahaan bioskop. Ya, sama BBUMN juga. Jadi bioskop, jadi maksudnya tiap hari dia seneng karena nonton film. Begitu. Gratis. Kenapa PHK itu? Nah, tapi senengnya tidak lama karena terkena PHK, terus kemudian jualan serabi. Saya pengen bertanya, apakah jualan serabinya di bioskop itu? Di rumah. Di rumah. Di jalan. Ya. Pakai roda. Ya, pakai roda. Ya. Dibanding dengan 5 tahun yang lalu, apakah penghasilan dari serabinya naik atau turun atau sama saja? Alhamdulillah, dari segi kerja saya mendingan wirausaha. Dibanding kerja di bioskop dulu. Ya, betul. Jadi tidak menyesal kena PHK. Tidak menyesal. Awalnya menyesal lah. Karena udah punya program gitu, Pak. Punya program. Ya. Baik. Ini contoh orang yang terkena PHK. Ini contoh orang yang terpaksa jadi pengusaha. Jadi memang nggak apa-apa juga terpaksa itu. Nggak apa-apa. Banyak juga orang jadi pengusaha karena terpaksa. Tapi ternyata enak.
saya punya beberapa kasus juga seperti ini. Artinya anak buah saya dulunya fotografer, kemudian kena PHK, kemudian nangis tiap hari karena merasa bisanya hanya menjadi fotografer. Saya bilang, udahlah, jadi kerja apalah, nggak bisa Pak, kerja saya ini cuma fotografi, nggak bisa. Udah, akhirnya cobalah, istrimu pandai masak nggak? Loh, ya sama ini, berarti sama. Saya tanya fotografer itu istrinya pandai masak nggak? Kalau istri saya sih pandai masak Pak. Masak apa? Masak gulai Pak. Ya sudah, jualan gulai saja. Nah tapi modalnya nggak ada Pak. Udahlah, jualan dulu, nanti modal datang. Dia jualan gulai, terus tambah sate lagi. Kemudian tambah yang lain-lain yang kaitannya sama kambing. Akhirnya sekarang jadi pengusaha besar, tiap tahun naik haji. Kemudian saya tawari, mau nggak jadi fotograf lagi? Nggak mau Pak, nggak mau. Jadi banyak juga kasus seperti itu, sehingga nggak usah takut. Tapi memang mulai dari di PHK sampai jualan serabi itu perlu waktu berapa bulan untuk merenungkan. Itu kebetulan sebelum saya di PHK itu udah jualan Pak serabi. Oh oke. Istri itu tadi saya mah sampingan. Gitu. Ya terus sekarang membantu istrinya. Ya. Sekarang istrinya yang membantu bapak. Ya. Itu kan dulu istri jualan surabi, saya kerja. Nah, saya di PHK, saya ngurusin. Alhamdulillah, ngurusin sama saya itu malah lebih maju gitu Pak. Hebat. Jadi begitu, untuk sering orang untuk jadi pengusaha itu mula-mula tidak mau. Terus kemudian terpaksa. Ada juga memang yang sejak awal mau. Tapi mau ini ada dua juga, mau yang beneran sama mau yang palsu, mau yang pura-pura. Tandanya tadi sudah disebutkan bahwa kalau seorang pengusaha mengalami kesulitan, bahkan bangkrut, kemudian bangkit lagi, itulah kemauan yang sesungguhnya. Tadi juga menyampaikan begitu. Terima kasih. Boleh. Pak Menteri, ini saya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat Cirebon sekarang nggak bisa 3 jam Pak, 6 jam. Jadi dengan ibu-ibu PLN itu saya berangkat jam 3 saya sudah. Dari Cirebon ini? Dari Cirebon Pak. Saya bercita-cita ingin memberikan produk saya yang tadi sampah limbah menjadi rupiah untuk Pak Menteri. Kalau diizinkan mau saya ambil di sana dibawa ke sini. Harganya berapa harganya? Kalau bikinnya murah tapi saya jual mahal Pak. Berapa? Biasanya dijual berapa? Begini, karena saya konsepnya guru saya sekarang itu Mbah Google di internet Pak. Di sana tuh minta apa saja, gambar apa saja dijawab. Oh, desain itu ya? Desain. Jadi ya. desainnya tinggal ambil di internet. Iya, karena saya selalu baca dari Kementerian Kreatif. Sekarang itu rumusnya kan ATM, amati, tiru, modifikasi, jual. Pak Menteri saya mau ambil ya, tapi Bapak lanjutkan saja. Kita tahu ATMJ-nya seperti apa? Iya. Ya, makasih. Makasih Pak. Ya. Ya. Jawaban ini Pak ya. Apa? Mau Anda tentang bentuk serabinya juga ngambil dari internet juga? Bukan. Usaha itu apa harus gimana? Ya, gimana? Ya, silakan. Nah, sebetulnya kalau pengen usaha pengen maju gitu ya, itu perbedaan antara harus betul-betul dengan palsu gitu kan. Nah, kalau kita pengen betul-betul, kita harus kerja keras, ulet, dan jujur. Ya, betul. Ya, makasih. Saya percaya pasti serabinya enak ini. Amin, Pak. Ya. Kalau lihat omongannya ini yakin betul. Ya, makasih. Ya, Pak. Oh. Ini perkawinan antara tikus sama makhluk alien, Pak. Sehingga bentuknya seperti ini. Halo lagi, Pak. Jadi ini 2 in 1, Pak. Ini kalau dibuka, Pak, di dalam perutnya tuh hamil, Pak.
Bisa jadi topi juga. Kalau panas kan bisa topi ya. Tadi Pak Menteri menanya harganya berapa. Saya jujur saja Pak. Ini limbahnya di Cirebon ada hampir 70 showroom kecil dan besar batik. Dan tadi saya bersilaturahmi dengan orang-orang yang mendapat berkah Pak ya. Tapi kelompok Cirebonnya mana ini? Di mana? Itu depan. Naik semua kelompok Cirebon. Karena 6 jam, beliau dalam perjalanan 6 jam. Naik semua. Yang silahkan, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Sebentar Pak Dahlan, boleh Nasar dulu Pak. Yang tadi 6 orang boleh dikasih sepatu Bapak? Pak D. Oh gitu. Iya, yang 6 dulu. Yang 6 dulu dapat sepatu DI. Waduh, yang 6 dulu, 6 orang dulu. Silakan langsung panitia. Yang 6 orang dulu di depan langsung dikasih sepatu DI. Ini diobral ya sepatunya ya? Oh iya, kan banyak Pak hadiahnya Pak. Ya, makasih. Iya. Nanti kalau nomornya tidak cocok, ditukar. Iya. Hubungi panitia, jangan hubungi saya. Nanti nomornya cocok, ngomong ya. Makasih. Iya. Makasih. Wah, tepuk tangan. Makasih. Apa? Pertanyaan apa? Kami ini adalah mitra binaan PT Jam Sostek. Ketika kami mau mengajukan pinjaman PKBL untuk usaha kami yang baru, yaitu di peleburan, PT Jam Sostek menjawab katanya untuk khusus PKBL Jam Sostek untuk ini di freeze atau dibekukan karena mau adanya perpisahan dengan BPJS itu Pak. Jadi mohon jawabannya supaya kami pengusaha kecil ini tidak tertunda Pak. Yes. Kami sangat membutuhkan gitu karena jujur saja kami adalah pengusaha kecil yang mana bank itu belum percaya pada kami Pak. Belum juga usaha udah ditanyain mana jaminannya. Pura-pura jaminan gitu kan kata Pak Ustadz tadi gitu Pak bahwa kita itu hanya punya satu Pak yaitu Allah. Makanya insya Allah kami juga sudah melakukan bahwa setiap malam kita sholat malam dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan untuk usaha kami semua. Amin, yes. Amin. Jadi begini, memang Jam Sostek ini akan berubah menjadi BPJS dan mungkin memang yang mengubah bukan saya, yang mengubah ini keputusan keseluruhan ya pemerintah ya DPR begitu. Nah, kemudian tentu nanti BUMN yang lain akan saya minta untuk mengambil alih, ya. Pak kan mungkin JHT sama JPK-nya yang paket A-nya masih di Jam Sostek Pak, mungkin bisa dilanjutkan karena masih di BUMN juga gitu supaya kami ini udah setia dengan PT Jam Sostek Pak. Kita juga nggak mau jadi mitra binaan yang lain gitu. Mana nih ada manajer Jam Sostek? Ada ini. Gimana? Jelaskan. Iya. Dari Jam Sostek, bukan? Oh, bukan. Begini. Ini keputusan sudah diputuskan oleh DPR bahwa Jam Sostek tidak lagi menjadi BUMN, tetapi akan menjadi penjamin kesehatan, jaminan untuk tenaga kerja dan seperti itu. Nah nanti yang seperti Ibu nanti tetap akan kita minta BUMN yang lain yang menangani. Ya nggak bisa Ibu ikut Jam Sosteknya pergi. Masa Ibu ikut pergi? Ya mohon sesegera mungkin direalisasikan Pak untuk kalau ini kita harus menjadi mitra binaan siapa gitu ya, supaya kita bisa mengajukan pinjaman ke KBL. Itu pertama. Yang kedua, binaan dari BUMN itu ada batasnya. Tidak boleh bertahun-tahun. Karena yang namanya binaan itu tidak boleh menyebabkan inisiatif dari pengusaha kecil ini mati.
kemudian menjadi tergantung sepenuhnya kepada BUMN. Itu juga tidak boleh. Ada masanya seorang binaan BUMN harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Pertama, dari tidak bankable, dari tidak dipercaya bank, seharusnya setelah dibina beberapa tahun, dia bisa mendapat kredit dari KUR yang persyaratannya lebih lunak. Yang kedua, kenapa harus dilepas setelah beberapa tahun? Karena jutaan orang yang antri di belakang ibu-ibu ini. Jadi tidak boleh juga yang antri ini tidak dapat giliran. Jadi ibu-ibu dibina oleh BUMN sampai beberapa waktu. Setelah itu ibu-ibu mulai membiasakan diri mengurus kredit ke bank, ke KUR. Sekarang ada lembaga penjaminnya. Kemudian yang antri di belakang ibu-ibu mulai dibina. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kami untuk usaha baru ini baru menginjak tahun pertama, Pak. Gitu. Baik. Iya, ini sangat cinta pada jam sostek. Bahkan jam sostek mau ke bulan, dia juga ikut ke bulan. Ya Pak. Ya. Makasih. Silakan. Terima kasih. Ya, makasih. Dengan saya sudah selesai. Ya. Nah kelompok Cirebon, mana kelompok Cirebon? Sini, foto bersama. Ini semua usahanya sama. Beda-beda. Oh, beda-beda. Iya. Ya, ayo. Biasanya bapak yang pakai ini gitu kan. Karena di foto berdua, Pak. Ayo. Baik, makasih, silakan. Ya, oke, makasih. Berikutnya adalah saya tahu bahwa Ini saya tinggal. ya, makasih. Ya. Bahwa untuk menjadi pengusaha yang mandiri itu tidak gampang. Tadi disebut bahwa pernah bangkrut. Saya minta contoh 5 orang yang pernah jatuh bukan jatuh begini, jatuh usahanya, yang tapi bangkit lagi, dan setelah bangkit lagi justru lebih besar dibanding sebelum jatuh. Ya, yang berjilbab, ya Anda. Ya, Anda. Kemudian ujung sana, Ya. Udah cukup, kuotanya habis. Makasih. Berapa ini? Nggak apa-apa. Lebih dari 5 nggak apa-apa. Kan sekali ini kan nggak dapat sepatu. Mana tadi ini ya? Naik. Di bawah teman-teman yang Cirebon mungkin. Nggak ada, guyon. Ya. Bagaimana ceritanya kok jatuh? Mana tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bait dari Cilegon. Saya binaan dari PT Krakatau Steel, Pak. Dari Cilegon? Iya. Kebetulan dulu saya usahanya di bidang konter ya, Pak ya. Bidang apa? Jual beli pulsa. Jual beli pulsa. Nah, kemudian karena banyak persaingan, saya pindah menjadi seperti kawan-kawan saya sebagai dokumenter, Pak. Dokumenter untuk acara wedding dan ulang tahun atau apalah sebagai dokumenter aja. Terus? Sebelum saya terjun ke dunia dokumenter, saya mengalami kegagalan, Pak. Dari ikut ke dunia fotografer karena faktor keterpaksaan dan kebutuhan. Iya. Berapa tahun
Saya di dokumenter 2 tahun. Sekarang masih di dokumenter? Masih. Ya. 1 bulan bisa dapat berapa? Untuk dokumenter wedding saya bisa 10 sampai 11 kali. Oh, ya. Bagus ya. Dan karena ada binaan dari PT Krakatau Steel. Sudah berapa tahun dibina? Di binaan baru hampir 7 bulan. 7 bulan? Iya. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Terus akan bergerak di bidang dokumenter? Dokumenter aja. Karena saya mulai menyukai dan mulai hobi di bidang dokumenter. Kalau nanti saingan tambah banyak gimana? Bukan nanti tambah banyak, sekarang pun sudah banyak gitu Pak. Cuman kita sikapi dengan kualitas, pelayanan lebih baik. Pelayanan lebih baik, kualitas, tapi harga kita kompetisi aja. Ya, baik, makasih. Ya. Nama usaha apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Bardaya dari Cirebon, pembinaan dari PSA Palimanan. Saya bidang usahanya yaitu pembikinan kecap dan sirup saus. Tahun kemarin, tahun 2008, saya bangkrut sampai 500 juta. Alhamdulillah setelah dibina oleh Kenapa bangkrut? Karena persaingan lebih ketat, Pak. Jadi ini usaha sirup, kecap dan saus. Kedua, bahan baku dimonopoli oleh orang-orang yang berduit, intinya itu. Terus? Akhirnya kita itu membeli bahan baku itu dari pihak tempat, Pak. Akhirnya harga lebih tinggi, kita penjualan lebih rendah. Berapa tahun menekuni bidang itu? Udah 15 tahun. Berapa? 15 tahun. 15 tahun ya. Bangkrut. Itu pertama kali bangkrut? Iya. Ya, baru 2008 itu. Nah, setelah dibina oleh PSA Palimanan, alhamdulillah sekarang kita saya hentikan dulu saus, sekarang kecap dan sirup. Sirup. Nah, sekarang ada sedikit peningkatan, hampir menguasai wilayah 3. Sirup apa itu? Sirup ideal dan sirup untuk manis maksudnya. Oh, manis ya. Untuk campuran es buah gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada perkembangan. Sudah lebih besar dibanding sebelum bangkrut sekarang? Ya belum Pak. Dulu punya karyawan sampai 30. Sekarang tinggal 8 sampai 10 orang. Cuman ya sedikit ada perkembangan, alhamdulillah. Hasilnya lebih banyak mana? Produksi saus sama sirup? Lebih banyak sirup sama kecap. Nah, dulu orang-orang yang biasa beli saus ke tempat Bapak, sekarang dia beli sausnya di mana? Kita ini Pak, jadi kita mengantarkan ke setiap pasar. Bukan, dulu kan banyak orang yang beli saus ke tempat Bapak. Yeah. Dia kan tetap beli saus. Yeah. Beli sausnya kemana dia? Di yang lain, kan di Cirebon banyak. Merek yang lain. Ada Surabraja, Sanik gitu. Ini karena kita harus bagi pengalaman. Yeah. Tolong diceritakan secara apa adanya. Yeah. Penyebab bangkrutnya kenapa? Penyebab bangkrut itu adalah tidak ada kejujuran di bidang pemasaran. Terus terang, kita itu transparan. Kita ada apa adanya. Saya paparkan semua dari modal ke laba, keuntungan, pembagian untuk gaji karyawan, biaya operasional. Ternyata di situ namanya manusia serba kurang. Saya sudah gaji 50.000 per hari. Belum uang makan, belum uang kirim. Jumlah total itu 75.000 per hari. Nah, setelah saya percayakan sampai melewati Cirebon itu Losari, saya pasarkan semua. Setiap hari itu 1 truk 600 bal. Setelah itu kita nggak bisa ditagih. Setelah itu kita ternyata namanya nota. Setelah itu saya kontrol 1 tahun kemudian, nota itu kosong Pak. Katanya sudah ada yang nagih. Loh, Bu, punten, ini kan masih nota asli. Ini Pak, ada surat bukti penagihan. Akhirnya saya kumpulkan si salah situ 3 orang. Tidak ada yang ngaku Pak. Akhirnya saya pecat. Saya tagih tuh yang 1 orang itu hampir 35 juta. Saya tagih, ternyata dia punya istri 2, rumahnya ngontrak, punya kredit motor dan punya kredit TV.
Motornya Ya. disita. Tidak, Pak. Saya biarkan saja sudahlah. Oh, baik hati. Alhamdulillah. Insya Allah Tuhan lebih tahu. Baik. Gitu. Baik, makasih. Iya. Makasih. Jadi kasus seperti ini banyak sekali bahwa seseorang mulai berusaha, dagangannya laris, Ya. terus kemudian percaya, kemudian kirim barang, kemudian barang itu tidak dibayar, atau ada orang lain yang menagih Ya. dan tidak disetorkan ke Ya, pemiliknya. Kasus seperti ini ribuan. Ya, betul. Kasus seperti ini kasus yang sangat sering terjadi. Dan keputusan yang beliau ambil adalah merelakan itu. Ya. Ada orang yang tidak mau rela. Ada orang yang anak buahnya itu ditempeleni. Saya nggak mau, Pak. Ada orang yang motornya itu disita. Ya. Karena itu kan dari hasil itu. Enggak, sita. Biarpun motornya tidak bisa, harganya tidak sesuai dengan yang dia Ambil. yang dia selewengkan, tapi kan lumayan dapat motor. Anda juga tidak mau? Enggak mau, Pak. Baru masuk surga ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Masuk surga. Karena apa, Pak? Dia sekarang becak. Istrinya 2 melahirkan. Apakah Bapak tega mengambil motor TV? Gimana kalau terjadi hal semacam itu pada saya? Ya kan? Akhirnya ya Allah, silakan. Ya udah, Pak, kita salaman aja dulu. Minta doanya saya sukseskan dulu. Itu aja. Baik. Dan sekarang udah jadi pengusaha lagi. Amin. Amin. Kemudian Insyaallah. sudah mulai mempunyai karyawan 8. Ya. Dulu pernah kita tinggal 2 juta, Pak, modal. Nah, sekarang pelajaran apa yang akan tidak Anda ulangi itu terjadi lagi? Kepercayaan terhadap orang. Jadi kepercayaan terhadap manusia itu harus benar-benar yakin, dan kontrol terhadap individu harus kita cari. Solusinya gimana? Akhirnya kita melobi terhadap sales, ayo kita bareng-bareng jalan. Kita melobi ke konsumennya, Pak. Melobi konsumen. Waktu Bapak kena tipu itu, bangkrut itu, Bapak ada usaha lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Usahanya hanya itu. Iya. Saya agak ragu. Nggak masuk akal. Ya, gimana? Beliau bilang ketika ditipu oleh staffnya itu, beliau tidak punya usaha lain. Atau Bapak punya kesibukan lain apa? Saya itu istrinya kerja, Pak. Nah, terus? Di apotek. Jadi ya agak ada tambahan sedikit lah. Oh. Gitu. Bapak main politik enggak? Tidak. Tidak. Enggak terlalu masuk akal. Bahwa beliau kena tipu. Kalau betul, mari kita menyebutkan yel-yel I like DI. I like DI. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I like DI. I like DI. Siapa DI itu? Siapa Dahlan Iskan itu? Suka tidak Ibu dan Bapak sekalian? Suka tidak Ibu dan Bapak sekalian pada Dahlan Iskan? Terima kasih. Ibu dapat komputer 1. Oke, silakan panitia, langsung saja dikasih Bapak komputernya, Mas. Pak Dahlan boleh naik, Pak, ngasih hadiahnya, Pak. Silakan langsung saja, Pak. Satu, ya. Berat memang. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ini Ibu dari Majalengka. Hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dahlan. Berikan aplaus yang meriah buat Pak Dahlan. Ada pesan-pesan dulu, Pak? Enggak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Iya, ada souvenir nih buat Pak Dahlan. Dari siapa? Dari mitra bisnis Pertamina, PLN, kemudian Telkom, Jam Sostek, juga Raja Wali Cirebon. Buat perwakilannya boleh naik ke panggung? Oke. Nah, mohon diterima sekali Bapak ya, souvenir dari teman-teman ini, Pak. Boleh panitia souvenirnya? Oh iya.
Ya, silakan. Diserahkan sama perwakilannya. Silakan diserahkan ke Bapak Dahlan Iskan. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Boleh foto dulu mungkin, Pak? Iya, silakan di tengah. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Dahlan Iskan. Boleh dong yel-yelnya I like this.